Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalawatullah wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita limpah nikmat dan karunia, wabil khusus telah menuntun kita ke jalan Islam, memberikan taufik wal hidayah, dan mudah-mudahan kita semua bertemu dengan Allah Ta'ala di penghujung hidup kita dengan sebaik-baiknya penghidupan, sebaik-baiknya ujung kehidupan, yaitu husnul khotimah. Yang kedua, salawat dan salam kita limpahkan untuk junjungan kita Habibullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga di zaman. Dan kita pun memohon kepada Allah agar dicatat dan dijadikan umat beliau bisa bertemu dengan beliau di dalam jannah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi beliau dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan satu fitrah manusia, yaitu memiliki rasa cinta terhadap harta, terhadap kedudukan, terhadap keluarga. Dan ini tidak dipungkiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-Imran, Allah taala menyebutkan bahwa manusia ada kecintaan pertama terhadap istri, kedua pada anak-anak, dan yang ketiga terhadap berbagai macam harta benda, emas, perak, dan juga hewan-hewan ternak. Dan ini merupakan bagian sebetulnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita ada garizatul jinsi, rasa tertarik dan keinginan untuk berkeluarga. Kita ada cinta kepada keluarga, cinta pada istri, cinta pada anak. Yang kedua, Allah pun memberikan kita garizatul baqa, naluri untuk mempertahankan diri. Di antara penampakannya, Allah memberikan kita rasa suka terhadap tempat tinggal, terhadap harta, termasuk pada kedudukan. Ada hubus siyadah, ada cinta kekuasaan dan sebagainya. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu bukanlah sebagai tujuan hidup, dan bukan menjadikan semua itu sebagai kebahagiaan yang hakiki, dan tidak menjadikan semuanya sebagai perkara yang wajib, bahkan harus dijadikan sebagai tujuan kehidupan umat manusia. Justru Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa semua adalah kenikmatan yang semu, dan ada yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini Allah taala di penghujung ayatnya mengatakan wa inda husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada sebaik-baik tempat kembali. Tapi dalam sejarah para jamaah Allah muliakan, memang Allah merekamkan untuk kita, Allah mencatatkan untuk kita, senantiasa ada orang-orang yang Allah berikan kekayaan yang sangat berlimpah. Allah berikan keberlimpahan harta, kedudukan yang sangat luar biasa, dan ini menimbulkan kecemburuan, menimbulkan juga ketertarikan bagi orang-orang yang melihatnya. Di antara yang Allah catat dalam Al-Quran adalah yaitu kisah Qarun. Kita bisa baca dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sangat banyak, sangat berlimpah harta yang diberikan oleh Allah terhadap Qarun ini. Sampai-sampai Allah katakan ma'ina mafatihahu lana'u biulil absar quwwah. Allah sebutkan bahwa sampai-sampai saking banyaknya yang Allah berikan berupa harta benda, wa atainau minal kunuz, apa yang kami berikan pada Qarun, yaitu berbagai macam harta perhiasan, simpanan yang sangat banyak pada dia. Allah katakan
ma'ina mafatihahu, kunci-kunci gudang tempat menyimpan hartanya sampai harus diangkat oleh sekelompok orang yang punya kekuatan. Ini Masya Allah. Jadi kalau kita mau bandingkan kekayaan selain Nabi Sulaiman tentunya, karena nggak ada orang yang kekayaannya melampaui kekayaan Nabi Sulaiman, nggak ada raja yang kekuasaannya melampaui kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi kalau kita bandingkan dengan Qarun misalnya yang dibuat Nabi Sulaiman, barangkali hari ini nggak ada orang yang keberlimpahan hartanya itu melampaui Qarun. Yang sampai dalam Al-Quran Allah sebutkan di sini orang-orang cemburu pada simpanan Qarun, dan orang-orang juga melihat ini sampai kuncinya luar biasa. Kunci-kunci gudangnya sampai harus diangkut oleh sekelompok orang yang punya kekuatan. Karena saking banyak harta penyimpanannya. Jadi para jamaah kita bisa bayangkan kalau kunci gudangnya saja banyak, bahkan harus digotong oleh sekelompok orang yang badannya kuat-kuat, itu bagaimana kira-kira? Berapa depositonya? Berapa kekayaan yang disimpan dalam gudang-gudangnya itu? Nah, namun ini semua adalah ujian sebetulnya diberikan oleh Allah pada Qarun dan kepada orang-orang yang menyisikannya. Kalau kita sudah tadi dengarkan yang disampaikan oleh qori kita, bagaimana orang-orang Mesir waktu itu mereka yang silau dengan kekayaan Qarun, dan ini tabiat manusia, silau dengan penampilan orang, silau dengan kekayaan orang itu, mereka sangat berharap agar bisa mendapatkan harta sebanyak Qarun. Dikatakan dalam Al-Quran di sini orang-orang yang sangat silau, terpukau dengan kekayaan Qarun mengatakan, ya laitalana mislama utiya Qarun. Seandainya Allah memberikan kepada kami harta yang sangat banyak, simpanan yang sangat banyak seperti yang diberikan pada Qarun. Ini manusiawi para bapak, para jamaah, bahwa orang itu punya kecemburuan itu manusiawi. Tapi jangan lupa bahwa ini ujian dari Allah. Dan ternyata Qarun gagal dalam ujian ini. Qarun tidak berhasil melewati ujian ini karena kemudian Allah hancurkan kedudukan Qarun. Allah hancurkan semua harta penyimpanan Qarun. Allah tenggelamkan ke dasar bumi. Yang akhirnya kemudian orang-orang yang semula silau, semula terpukau, kemudian mereka berharap agar tidak mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Qarun, karena sangat dahsyat azab yang diberikan Allah Ta'ala kepada Qarun. Para jamaah yang Allah muliakan, ini sekelumit barangkali orang yang super kaya di dunia dalam sejarah ternyata gagal di dalam menghadapi ujian dari Allah. Nah, kita memang boleh cemburu, boleh ada perasaan hasad pada orang kaya, yaitu orang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini yang boleh kita cemburui. Kalau cuma sekedar kaya, nauzubillah jangan. Allah dan Nabi melarang kita punya perasaan jealous, punya perasaan hasad pada sekedar orang kaya, itu jangan. Malah kalau kita lihat di dalam masalah takwinus syasyah, pembentukan akhlak kita kaum muslimin, itu Nabi ingatkan dua hal tentang urusan dunia dan urusan akhirat. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, ini ulama yang terkenal dari Nusantara, beliau dari Banten, tapi tidak pernah bikin Islam Nusantara Pak, walaupun orang Nusantara ya. Karena kitabnya pun bahasa Arab, bukan bahasa Nusantara begitu. Itu beliau menulis makalah, beliau katakan alamatus sakawah arba'ah, tanda orang celaka itu 4 biasanya kata beliau. Nah, saya sebut 2 aja. Yang 2 diantaranya kata beliau, dalam urusan agama lihat ke bawah, urusan dunia lihat ke atas. Kata beliau, ini orang yang celaka biasanya begitu, punya 4 tabiat, yang 2 diantaranya urusan agama lihat ke bawah, nyungsep, urusan dunia lihat ke atas. Ini bakal celaka ini. Dan ini memang mohon maaf, ini tabiat-tabiat kita suka begitu. Kalau kita lihat ada orang yang lebih baik ibadahnya, kita malah nggak enak. Kalau lihat orang yang ibadahnya lebih buruk dari kita, kita girang banget begitu. Nah, masih mending saya, dia ibadahnya jarang-jarang. Nah, ini yang keliru. Kata Imam Nawawi, orang itu celaka. Kalau urusan dunia lihat ke atas, agama lihat ke bawah, seperti itu. Oleh karenanya, jangan sekedar iri hati. Apalagi iri hati pada orang kaya yang hartanya digunakan untuk kemaksiatan. Ini jangan. Yang diminta oleh Nabi adalah hasad, iri hati pada orang kaya yang kemudian hartanya digunakan
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita iri hati seperti itu. Contoh siapa? Itu Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Ini orang-orang yang luar biasa, hartanya habis digunakan untuk infak fisabilillah, infak di jalan Allah. Atau juga barangkali orang-orang soleh zaman sekarang yang tidak sedikit, mereka juga gunakan hartanya berinfak di jalan Allah. Nah, para jamaah, para bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita bicara harta. Tapi sebetulnya kita juga harus melihat di dalam agama kita ada amalan ini yang ternyata bisa membuat kita jauh lebih kaya dibandingkan Qarun. Ada amalan yang bisa membuat kita jauh lebih dahsyat simpanannya dibandingkan dengan Qarun. Apa itu? Allah Ta'ala lewat lisan baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan, fawallahi lah di Allah bika rajulan wahidan khairul laka minan yakun khairun na'am. Nabi katakan bahwasanya demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang bika lewat perantaraanmu, apa kata Nabi? Khairul laka, lebih baik min ayyakuna laka humrun na'am, lebih baik daripada engkau punya hewan ternak yang merah-merah. Hadis ini kaitannya ini dengan amal orang zaman dulu, Pak. Orang zaman dulu itu disebut kaya, dulu belum ada kendaraan, belum ada deposito. Orang itu disebut kaya diantaranya kalau punya hewan ternak yang banyak. Kalau semakin banyak hewan ternaknya, dia merasa kaya. Tapi kemudian disinilah Nabi SAW membalikan posisi, membalikan makna kaya, membalikan makna mulia itu bukan dari punya anak dan harta. Kalau dulu, juga mungkin sekarang, orang itu membanggakan anak, membanggakan harta. Begitu Islam datang dibalikan. Maka ada ayat yang mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Kata Allah, nanti ada hari di mana anak dan harta enggak lagi bermanfaat. Jadi kamu di dunia boleh bangga dengan harta, boleh bangga dengan anak. Tapi ingat, ada satu hari nanti di mana harta dan anak enggak lagi bisa bermanfaat untukmu. Illa kecuali man atallah biqalbin salim, yang datang menghadap Allah dengan hati yang penuh keselamatan. Nah, di dunia saja ini ada amalan yang Nabi sebutkan, amalan ini jauh bisa memberikan kekayaan dibandingkan dengan orang yang paling kaya sekalipun. Apa itu? Dakwah. Jadi hadis ini memberikan kita pelajaran, seandainya kita berdakwah, menyampaikan kalimatullah, menyampaikan tausiah, menegakkan kalimatullah, kemudian ada orang yang tergerak hatinya lewat lisan kita, lewat dakwah kita, apa kata Nabi SAW? Khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am, lebih baik daripada kamu punya hewan ternak yang merah-merah yang jumlahnya banyak. Dalam riwayat lain Nabi sebutkan khairul laka minad dunya wa ma fiha, kalau engkau menjadi wasilah, perantara, kalau bahasa anak mudanya engkau jadi maklar hidayah Allah sampai pada seseorang lewat dakwahmu, lewat lisanmu, kata Nabi khairul laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dibandingkan dengan apa yang ada di dalam dunia bila engkau miliki. Nah, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang Masya Allah bobotnya sangat luar biasa. Dakwah ini juga amalan para nabi dan rasul. Maka orang yang berdakwah itu orang-orang yang sebetulnya mereka meneruskan amalan para nabi dan rasul. Tidak mungkin agama Allah bisa tegak hanya dengan infak sedekah, mohon maaf. Agama Allah justru tegak lebih dulu dengan apa? Dakwah. Adapun infak sedekah itu mensupport, membantu tegaknya kalimatullah. Tapi yang lebih dulu harus dilakukan adalah amalan dakwah. Dengan dakwah ini sampailah kemudian agama Allah kepada seluruh umat manusia. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa al-Masih alaihissalam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di Mekah,
selama 13 tahun hanya dengan lisan, bermodal kekuatan lisan, kekuatan wahyu yang Allah sampaikan pada beliau, maka dakwah tebarkan. Dan ini mengguncang masyarakat Mekah untuk kemudian bisa menjungkir balikan Jaziratul Arab yang semula dipandang sebelah mata oleh kekaisaran Rom dan Persia menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Ini kalau kita buka dalam sejarah, dalam sirah itu, Persia dan Rom itu tidak pernah menganggap Jazirah Arab sebagai potensi ancaman bagi mereka. Waktu itu cuma 2 imperium yang luar biasa, Romawi Persia. Jazirah Arab itu nggak dipandang, bahkan sebelah mata pun enggak. Karena mereka tahu orang-orang Arab ini mereka ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, maishahnya kebanyakan penggembala kambing, paling mantap itu pedagang, dan nggak ada tanda-tanda akan bangkit, tenggelam dalam kejahiliahan. Tapi disitulah dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini mengubah keadaan. Masyarakat yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, percaya tahayul. Orang-orang Arab ini kalau mau bepergian ada satu cara yang namanya azlam. Itu mengundi nasi pakai anak panah. Jadi anak panah itu dijajarin, masukin satu tempat, dikasih tulisan. Jadi atau enggak, tulis begitu. Jadi enggak. Itu nanti tulis banyak, dikocok, terus diambil. Kalau ternyata yang terambil atau yang jatuh itu anak panah yang ada tulisan jadi, nah kemudian ini safarnya atau hajatannya itu jadi. Jadi mereka percaya banget undian anak panah itu nanti bisa mengantarkan pada yang namanya kebaikan. Ini tahyul luar biasa. Mereka juga percaya dengan namanya tatoyur. Jadi kata toirun itu burung. Jadi kalau mereka lihat ada burung tertentu, mereka anggap pembawa sial. Nggak mau mereka itu kemudian bepergian kalau ada burung-burung tertentu. Ini tatoyur, percaya ramalan burung begitu. Nah begitu Islam datang, ini diubah nih. Yang tadinya tahayul, paganisme, nyembah berhala, yang kata beberapa hadis itu ada yang nyembah patung yang terbuat dari batu. Kemudian kalau kami nggak bisa bikin berhala, kami cari batu yang paling bagus. Kemudian kalau besok kami nemu batu yang lebih bagus daripada yang kemarin, batu yang kemarin kami buang, kami ganti dengan batu yang baru. Ini betul-betul jahiliyah luar biasa. Jadi sampai Tuhan pun dihapus gantian, dicari batu. Ada juga yang nyembah Tuhan itu berhala itu dengan tepung roti dibikin adonan. Begitu nanti mereka jalan, itu disembah itu berhalanya yang dari roti, kalau lapar dimakan rotinya itu. Itu seperti itu. Belum kebiasaan perang antar kabilah. Belum kebiasaan juga kemudian membunuh bayi perempuan. Nah, datanglah dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini membalikan keadaan. Tadinya masyarakat yang ummi, percaya tahayul, paganisme, Nabi ubah. Dengan izin Allah, Allah turunkan hidayah menjadi masyarakat yang kemudian sangat benci dan memusuhi tahayul dan paganisme, bahkan menjadi bangsa, menjadi kaum yang mereka sangat mengimani Allah Ta'ala dan mereka sangat mencintai yang namanya sains dan pengetahuan. Ini para bapak ibu jamaah Allah muliakan, peradaban manusia itu justru dimulai dari kaum muslimin. Orang kalau ingin belajar sains, kemana mereka harus mencarinya? Ke Baghdad, ke Cordoba. Di sana pusat-pusat pengetahuan. Ilmu kedokteran sudah berkembang, geografi matematika sudah berkembang. Kita kenal nama tokoh sains matematika sekaligus ulama Al-Hawarizmi. Kalau nggak ada beliau, mungkin matematika modern nggak berkembang. Beliau yang menggagas dan mengembangkan matematika modern. Dari mana asalnya? Dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dan dakwah ini pula yang menggerakkan masyarakat Arab yang tadinya senang berperang, kemudian menjadi masyarakat yang senang berdakwah. Yang dakwahnya menjadi jalan kehidupan mereka. Maka kita bisa baca dalam sejarah bagaimana para sahabat berlomba-lomba menyampaikan kalimatul haq, menyampaikan dakwah kepada umat manusia sampai 2/3 dunia itu berada dalam genggaman kaum muslimin. Imam Bukhari itu bukan orang Arab, orang Uzbekistan Pak, nama kampungnya Bukhara. Tapi lagi-lagi beliau nggak pernah bikin Islam Uzbekistan. Kemudian Imam Al-Qurtubi itu kelahiran Cordova, Spanyol.
Itu karena dakwah sampai ke Spanyol, muncullah ulama dari Cordoba. Ada Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dari mana? Andalusia. Kalau bukan dakwah Islam, nggak mungkin sampai Islam ke Andalusia. Ibnu Qudamah, kelahiran Al-Quds, dekat Al-Quds kampungnya itu. Studinya di Damaskus. Kalau bukan karena dakwah, nggak mungkin sampai Islam ke sana ini. Nah, dakwah ini yang menggedor peradaban masyarakat. Dan dakwah ini yang menggelorakan kehidupan kaum muslimin. Dan dakwah ini pula yang kemudian bisa membawa Islam itu tersebar ke 2/3 bagian dunia dan terasa oleh kita sampai ke tanah air. Oleh karenanya ini amalnya sangat luar biasa. Orang yang mengerjakan dakwah, ini orang yang insya Allah dijanjikan oleh Nabi SAW mendapatkan ganjaran pahala yang lebih besar daripada sekedar mendapatkan dunia dan seisinya. Daripada sekedar mendapat hewan ternak, maka amalan dakwah ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Para jamaah rahimahullah, banyak fadilah yang dijanjikan oleh Nabi SAW dan juga oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mengerjakan dakwah. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi SAW menyampaikan bahwa orang yang berdakwah itu akan diganjar dengan pahala yang berlipat-lipat, multi level pahala. Nabi katakan, man sana sunatan hasanatan fil Islam falahu ajrun. Siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan bukan sampai di situ. Nabi lanjutkan, dan pahala orang yang mengikutinya. Jadi bayangkan kalau orang berdakwah, seorang ulama, kiai, ustadz, seorang alim berdakwah, dipahami oleh jamaah, diamalkan, maka ini multi level pahala yang sangat dahsyat luar biasa. Para bapak, kalau kita perhatikan, tidak ada satu rumah kecuali di dalam rumah itu rata-rata umat Islam itu punya kitab Riyadhus Shalihin. Menurut catatan seorang guru saya, kitab yang paling banyak dimiliki oleh umat Islam setelah Al-Quran itu Riyadhus Shalihin, khususnya di Indonesia. Siapa yang menyusunnya? Imam An-Nawawi. Nah, para bapak bisa bayangkan pahala yang beliau dapatkan dari menyusun kitab Riyadhus Shalihin, perjuangan beliau untuk menyusun kitab itu sebagai bagian dari dakwah, berapa besar ganjaran yang didapatkan. Karena dari mulai yang pertama kali dibuat sampai hari ini, bahkan mungkin nanti sampai hari kiamat, kitab itu masih terus dibaca, dipelajari dan diamalkan. Maka Masya Allah, betapa beruntungnya orang seperti Imam Nawawi ini. Ini menunjukkan bahwa memang Islam itu bukan cuma sekedar ilmu, tapi Islam itu harus disampaikan. Agama kita bukan agama teori, tapi agama yang harus disampaikan. Agama kita bukan agama yang sifatnya individualistis. Udahlah, yang penting saya aja yang soleh, orang nggak usah. Enggak. Justru Allah mendorong orang yang sudah paham Islam untuk kemudian menyampaikan kalimat dakwah pada siapapun yang dia temui. Jadi bukan agama sekedar menciptakan kesolehan pribadi. Mohon maaf ya, hari ini barangkali orang soleh banyak, tapi orang yang kemudian mau melakukan perbaikan tengah-tengah masyarakat, ini yang belum banyak. Sementara keadaan hari ini umat Islam dalam keadaan sangat terpuruk. Yang namanya kefasikan, kemungkaran merebak. Bahkan orang bangga berlomba-lomba menyampaikan kefasikan. Sekarang orang gak malu menyampaikan dukungan terhadap LGBT. Orang gak malu itu. Orang gak malu menyampaikan dukungannya untuk membela liberalisme. Orang gak malu, bahkan dengan penuh percaya diri, mengkebiri ajaran Islam. Dibuatlah kemudian, mohon maaf, Islam Nusantara, ini mengkebiri ajaran Islam. Dan gak malu disampaikan. Dengan macam-macam alasan. Ya kita kan Islamnya, Islam Indonesia beda tabiatnya dengan di Arab. Oh dari mana hujahnya? Yang tadi saya sampaikan, Imam Bukhari orang Uzbekistan gak pernah bikin Islam Uzbekistan. Ibnu Qudamah dari Palestina gak pernah bikin Islam Palestina.
Imam Ibnu Hazm dari Andalusia Spanyol nggak pernah bikin Islam Spanyol. Ya, tapi sekarang ini orang nggak malu kemudian berlomba-lomba untuk merusak Islam, mengkebiri ajaran Islam dengan seperti itu. Para bapak jamaah Allah yang nanti akan lihat ajaran Islam Nusantara ini ujungnya nanti apa? Ujungnya akan mengkebiri ajaran Islam. Oh, ini fikih ini nggak cocok diterapkan di Indonesia, maka bagian fikih dibuang. Terutama biasanya yang kemudian dibuang itu apa? Fikih hudud, jinayat, masalah pidana, nggak cocok, dibuang begitu. Ujungnya ke sana nanti itu. Jadi setelah jil itu nggak laku, muncul jinnya begitu. Nggak laku nih jil, sekarang udah bubar, maka dibuat yang baru jin begitu. Dengan macam-macam teori, dengan macam-macam kemudian packingnya kayaknya benar, kayaknya syar'i, padahal sebetulnya ini berbahaya. Karena nanti ini akan mengkebiri ajaran Islam, dihilangkan. Dulu barangkali para bapak masih ingat, ada menteri sekarang sudah meninggal, dia mengatakan hukum waris itu harus dirubah. Karena hukum waris dulu itu laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah sekarang harus diganti. Kenapa? Karena zaman dulu itu perempuan gak kerja, maka pantas cuma setengahnya laki-laki. Nah kata dia, kata menteri ini yang sudah meninggal, tapi dia bilang sekarang ini banyak perempuan pintar dan kerja, maka hukum waris harus sama, laki 1 perempuan 1. Ini dahsyat ini. Ini dakwah dia juga, tapi dakwah menuju apa? Kemungkaran. Maka dalam Al-Quran itu dibalik, ada orang-orang munafik, mereka itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi ma'ruf. Yang mungkar diseru-seru, yang ma'ruf ditahan-tahan, dicegah-cegah. Ini dakwah-dakwah orang munafik seperti itu. Yang kita khawatir, kalau tidak kemudian di-counter dengan dakwah yang hak, ini berkembang terus. Nanti lama-lama muncul Islam Ciputat, Islam Cinere, begitu. Ya. Islam Depok, Islam Kranji, Islam Keranggan, muncul macam-macam begitu. Dengan alasan, kita punya kekhasan daerah masing-masing. Masya Allah. Para jamaah yang Allah muliakan, Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Kalaupun ada kekhasan masing-masing, kita harus belajar yang namanya uslub, yang namanya wasilah. Uslub itu teknis Pak. Kalau masalah teknis itu silakan masing-masing kembangkan. Oh dulu Wali Songo katakan dakwahnya seperti itu karena memang teknisnya begitu. Dulu saja Nabi ketika pertama kali dakwah di Mekah itu naik ke atas bukit sofa. Karena nggak ada mikrofon zaman dulu, nggak ada mixer, ya. Maka naik ke atas bukit sofa begitu. Ya kalau sekarang nggak perlu naik ke atas bukit, orang ada mikrofon, ada sound system, cukup duduk di mimbar kedengaran sampai belakang begitu. Ini masalah teknis saja, dalam bahasa fikih namanya uslub seperti itu. Dulu orang kalau mungut haji naik kuda atau naik unta, ya sekarang gampang mungut zakat itu, maaf ya, kalau mungut zakat dulu orang naik unta naik kuda. Kalau sekarang mah nggak usah naik kuda, repot. Naik motor atau transfer aja sampai itu. Uangnya ke petugas zakat. Ini masalah uslub, teknis saja begitu. Yang kayak gini, Islam memberikan kesempatan luas, silakan kembangkan uslub demi kemaslahatan kaum muslimin. Karena ini nggak ada kaitan dengan masalah syariah. Ini masalah teknis aja. Bapak Ibu kita di sini pakai baju koko, baju batik, saya pakai baju batik pemberian teman saya dari Banjarmasin ya, batik Banjarmasin, ya boleh-boleh aja. Enggak kemudian, kalau Islam Arab itu pakai gamis, enggak ada kaitannya. Itu cuma masalah budaya aja. Tapi masalah kita mau pakai baju gamis, ya boleh. Enggak ada kaitan dengan kearab-araban. Sarungan, monggo silakan sarungan. Enggak ada kaitan dengan kemudian Islam Nusantara. Yang penting adalah satrul aurat, menutup aurat. Masalah bentuk pakaian kayak gimana, itu masalah yang sifatnya wasilah, sarana saja. Jadi ada uslub, ada wasilah. Ini enggak kaitan dengan masalah hukum fardu, sunnah dan haram. Ini masalah sifatnya mubah. Dalam area yang mubah, Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan, silakan kembangkan kemampuan masing-masing. Silakan kembangkan sarana masing-masing. Silakan kembangkan teknis masing-masing untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi nggak ada kaitan dengan masalah syariah, kalau ini masalah mubah-mubah saja begitu. Jadi kalau kemudian Islam Nusantara mah itu sarungan, ya enggak juga. Ya, dulu juga para sahabat suka pakai sarung. Gitu ya. Hanya nggak pernah kemudian dibangga-banggakan ya pakai sarung, pakai gamis seperti itu. Nah, kalau kemudian ini jadikan sebagai sebuah andalan, ini keliru. Nah, kembali ke masalah dakwah, maka harus ada dakwah di sini. Untuk apa? Menyampaikan kalimatullah dan mengcounter pemikiran-pemikiran yang batil. Dakwah baginda Rasul di Mekah
bukan sekedar dakwah yang sifatnya menyenangkan dan menenangkan batin, tapi dakwah yang Nabi sampaikan di Mekah itu dakwah yang mengandung sira'ul fikri. Apa itu? Pergolakan pemikiran. Ketemu dengan orang-orang yang menyembah berhala, Nabi sampaikan ayat-ayat Quran yang mengcounter, menyebutkan, menjelaskan kebatilan agama mereka, menjelaskan kebatilan keyakinan mereka. Dibacakan dalam Al-Quran itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazina tad'una min dunillah la yakhluqu zubaban. Nabi bacakan, hei orang-orang musyrik, berhala yang kamu sembah itu gak bisa menciptakan lalat sekalipun. Masa kamu sembah itu? Sementara yang kamu sembah itu gak bisa menciptakan lalat. Diteruskan lagi dalam ayat itu, malah kalau itu lalat nanti dia merampas makanan sesaji yang kamu simpen, itu berhala gak bisa mengusirnya. Maka lemahlah yang disembah maupun yang menyembahnya itu. Ini dakwah ya sifatnya apa? Syira'ul fikri ini. Pergolakan pemikiran. Ketemu dengan orang-orang Nasara, dibacakan ayat Quran, ya. Qad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh kufurlah, kafir orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Ini dakwahnya Syira'ul fikri. Bukan sekedar dakwah mengajak orang ramah sama tetangga, baik sama orang tua, itu pun disampaikan. Tapi yang paling banyak terjadi di Mekah, itu dakwahnya Syira'ul fikri, menyampaikan pergolakan pemikiran lewat ayat-ayat Al-Quran di sana itu. Silakan para bapak makanya buka ayat Quran, surat-surat Makkiyah khususnya, itu kebanyakan memang bergolak gitu. Jadi menghantam setiap keyakinan yang batil dari mereka itu. Baik, ya ini yang bisa disampaikan insyaallah. Mungkin nanti ada kesempatan lagi setelah nanti kita mengerjakan sholat isya berjamaah. Sementara dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita kembalikan kepada sirah Nabi, apa itu yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis mengenai sirah, maka dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasul dengan para sahabat itu memang dakwah yang sangat luar biasa. Dakwah yang tidak sekedar melakukan amar ma'ruf tapi juga nahi mungkar. Dakwah yang tidak sekedar mengajak orang beramal soleh tapi juga melakukan yang namanya pergolakan pemikiran. Ada benturan ayat-ayat Quran yang membawa kalimatul haq lalu menghancurkan keyakinan-keyakinan yang palsu, keyakinan-keyakinan batil dari masyarakat Arab, sehingga kemudian ja'al haqu wa zahuqal batil. Muncullah, datanglah kebenaran dan hilanglah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Karena sesungguhnya yang batil pasti akan hilang, akan binasa. Itu dakwah yang memang selalu ada benturan-benturan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala yang sangat besar. Lebih banyak daripada harta simpanan yang dimiliki oleh korun. Kita lihat sini, pertama Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat. Yang kedua, kita juga diingatkan dengan pesan dari baginda Rasul, beliau katakan kalau kita sudah meninggal, amal itu terputus kecuali 3 perkara. Di antaranya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Maka dakwah ini yang kita sampaikan, yang para alim ulama, yang guru-guru kita sampaikan, ini menjadi investasi pahala yang terus mendatangkan rabat, profit, sekalipun orang yang menyampaikannya sudah berpulang ke rahmatullah. Karena yang mereka sampaikan ini akan terus terngiang-ngiang, terus diamalkan, terus diikuti. Nah ini mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh, kita juga tergerak untuk sama-sama melakukan amal dakwah semampu kita, sebisa kita. Berikutnya yang ketiga, Allah Ta'ala dalam Al-Quran juga berjanji akan memberikan pertolongan pada orang-orang yang menegakkan kalimatullah. In tansuloha yansurukum. Siapa yang menolong agama Allah termasuk dengan dakwah, Allah tolong mereka. Kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah dalam kondisi susah, dalam kondisi berat, maka di antara amal yang diperintahkan Allah, dakwah. Menolong agama Allah. Jadi bukan malah mundur ketika keadaan susah, wah sekarang aja hidup susah, apalagi tambah dakwah, nggak usah dakwah deh. Kebalik, justru dakwah itu membuka pertolongan, mendatangkan
rahmat karunia dari Allah Ta'ala. Karena janji Allah begitu. Bahkan yang kemudian wa yutsabbit aqdamakum. Orang yang berdakwah akan dikokohkan kedudukannya. Kita bisa melihat bagaimana upaya orang-orang musyrik untuk menghancurkan dakwah, termasuk ingin mengusir bahkan membunuh Nabi. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Apa yang kemudian terjadi? Terjadilah kemudian justru bukan Madinah yang hancur, Mekah yang kemudian ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allah kokohkan kedudukan orang-orang yang berdakwah. Allah kokohkan kedudukan orang-orang yang menyebarkan risalah Allah dan menyampaikan kalimatul haq. Jadi ini merupakan sebuah janji dan juga kita yakin janji Allah tidak mungkin salah. Nah, para jamaah Allah muliakan, oleh karenanya mudah-mudahan kita tergerak. Moga-moga para bapak ibu jamaah tergerak untuk ikut andil di dalam dakwah, di dalam kalimatul haq. Bukan sekedar menjadi pendengar, tapi juga kemudian sama-sama yuk kita berdakwah semampu kita, menyadarkan keluarga, istri, anak kita, orang tua, karib, saudara dekat, saudara jauh untuk kembali ke jalan Allah. Karena zaman penuh fitnah, zaman yang benar dibungkus jadi batil, yang batil dibungkus jadi benar, kelihatannya begitu. Maka perlu dakwah, perlu menyampaikan kalimatul haq. Kalau orang yang tahu kebenaran diam saja, gimana kebenaran bisa kelihatan? Maka perlu dakwah di sini. Termasuk para bapak ibu Allah muliakan, ini Cinta Quran juga mengadakan aktivitas dakwah ke seantero penjuru negeri ini. Di antaranya adalah melakukan aktivitas pemberantasan buta huruf Al-Quran. Tadi disampaikan oleh moderator, ini kawan-kawan kita para ustadz Cinta Quran ini datang ke pelosok-pelosok untuk melakukan operasi berantas buta huruf Al-Quran. Karena fakta di Indonesia yang mayoritas muslim, termasuk mohon maaf ya, Serambi, Mekah, Aceh itu ternyata tingkat buta huruf Quran tinggi. Nah ini luar biasa. Ini katanya Serambi, Mekah ternyata tingkat buta huruf Al-Quran tinggi. Ini kita sudah dapatkan langsung. Tim Cinta Quran ke sana menjumpai fakta, ternyata banyak saudara kita di Aceh ini yang belum bisa dan belum lancar membaca Al-Quran. Ini kita prihatin sekali. Nah kalau baca Quran saja terbata-bata, apalagi tidak bisa, bagaimana kita bisa mengcounter, kita bisa menjaga akidah umat dari berbagai macam kemungkaran yang sekarang dicangkokkan, ingin dimasukkan ke dalam tubuh umat ini. Oleh karena itu kami juga mohon partisipasi para bapak ibu jamaah untuk membantu program Cinta Quran ini, agar para bapak ibu insya Allah apa yang para bapak ibu berikan ini insya Allah menjadi deposit pahala sampai yaumul kiamah, dan akan membantu saudara-saudara kita yang mereka belum bisa atau kesulitan membaca Al-Quran. Kita akan kirim para ustadz-ustadz untuk mengajarkan baca huruf Al-Quran agar saudara kita ini mereka betul-betul menjadi orang-orang yang sesungguhnya cinta dan beramal dengan Al-Quran. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan terbatas. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita, memberikan kita semangat, terutama untuk sama-sama terlibat dalam amal dakwah yang kalau ini dikerjakan insya Allah memberikan kekayaan yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh Korun. Saya kembalikan pada moderator. Ya, baik. Sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Tat. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Korun itu hidup sejaman dengan Musa, dan benarkah bahwa Korun dekat dengan Fir'aun? Ya. Para ulama tafsir, juga para ulama sejarah, para mu'arikh, itu mereka memberikan sejumlah penjelasan tentang siapa itu Korun. Jadi memang ada biografinya Pak, ini yang diungkap oleh para ulama. Beberapa catatan ulama menyebutkan Korun itu masih sepupunya Musa alaihissalam. Jadi masih kerabatnya Musa alaihissalam ini. Ini nggak ada jaminan, ya, nggak ada jaminan saudaranya Nabi ikut jadi pengikut Nabi, nggak ada jaminan. Lawong anaknya Nabi aja kufur, Kan'an, istrinya Nabi kufur juga, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut itu malah menentang dakwah. Apalagi yang cuma sepupuan. Jadi Musa ini memang ada hubungan kerabat dengan Korun. Hanya beda kubu nih, beda blok ini ya.
Nah, ini kubunya kubu tauhid, ini kubunya kubu kemusyrikan, dan dia memang menjadi salah satu barikadenya Fir'aun. Kalau kita buka dalam sejarah, yang namanya kebatilan itu memang 3 penyokongnya itu. 1 kekuasaan, 2 kekayaan, 3 keilmuan. Ini 3 nih penyokongnya nih, kebatilan itu. Kebenaran juga sama, 3 juga penyokongnya. Nah zaman Nabi Musa, kekuasaan dipegang Fir'aun, kekayaan dipegang Korun, keilmuan dipegang siapa? Itu ada tokoh ulama tadinya pengikut Musa, kemudian berkhianat karena dia diiming-imingi jabatan oleh Fir'aun. Ini dalam tafsir itu nanti dijelaskan, ada tokoh ulama di zaman Musa itu yang tadinya dia ulamanya Bani Israel, pengikut Musa, dijanjikan jabatan dan harta, akhirnya membelot. Nah, jadi kalau zaman sekarang ada orang alim membelot, nggak aneh Pak. Ini sejarahnya begitu. Nah kita makanya minta pada Allah supaya hati ini jangan sampai bengkok nih. Ya, doa yang Nabi ajarkan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Wazat yang mau membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Itu gitu jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum, saya pengen ikut dalam amalia dakwah, tapi bingung melihat beda pendapat antara ustadz yang satu dengan yang lain, antara jamaah dakwah satu dengan yang lain. Bagaimana saran Ustadz terhadap saya? Saya khawatir salah dalam berdakwah. Baik. Islam itu memang ada bagian-bagian yang tidak ada khilafiyah. Ada bagian yang kata ulama itu bagian yang memang di situ nggak boleh ada beda pendapat. Masalah tauhid itu nggak boleh beda pendapat. Semua sepakat. Kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wal mursalin, nggak ada beda pendapat. Al-Quran sebagai kalamullah, nggak ada beda pendapat. Dalam masalah fikih juga sama, ada bagian fikih yang semua itu ulama sepakat, nggak ada beda pendapat. Wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya juga kemudian haji, wajibnya zakat, wajibnya puasa Ramadan, itu nggak ada beda pendapat. Tapi ada bagian-bagian di dalam Islam ini, di situ lahan atau ladang khilafiyah. Dalam masalah fikih ya banyak. Antara batal wudu, megang perempuan, itu megangnya bagaimana, beda pendapat. Dalam masalah kemudian juga kewajiban menutup aurat, ada ulama mewajibkan niqab, ada yang mengatakan tidak wajib. Ini khilafiyah biasa seperti ini. Karena memang sejak zaman para sahabat pun Nabi masih hidup, sudah ada khilafiyah di kalangan para sahabat. Makanya ada mazhab sahabat, ada mazhab Umar, mazhab Abu Bakar, ada mazhab Ali bin Abi Thalib. Memang dulu mereka nggak mengatakan ini mazhabku, tapi para sahabat punya pendapat dan mereka punya pengikut. Dan nggak mengatakan ini mazhab, betul, tapi secara fi'liyah, secara perbuatan memang ada pengikut Umar, pengikut Ali, pengikut Utsman bin Affan dan sebagainya seperti itu. Termasuk dalam dakwah pun itu ladang khilafiyah, ladang beda pendapat. Misalnya ya, dalam dakwah ini bagaimana, apakah dakwah ini harus masalah akhlak dulu, ibadah dulu, tauhid dulu? Di sini ulama juga, ulama dakwah punya perbedaan pendapat. Itu biasa saja. Nah, yang paling penting bagaimana ukhuwah dijaga. Jaga ukhuwah. Misalnya ada yang kemudian ingin fokus pada masalah ibadah, ya. Saudara-saudara kita jamaah tabligh misalnya ngajak ke masjid, ya bagus itu. Itu kita jaga ukhuwahnya. Kemudian juga ada saudara kita yang mengajak untuk kemudian takhusus di dalam kajian-kajian hadis, bagus, silakan aja. Yang penting ukhuwahnya dijaga. Dan semua insya Allah tujuannya satu. Untuk apa? Menegakkan agama Allah. Hanya mungkin jalannya beda. Nah tugas kita yang orang awam bagaimana kemudian? Nah kita silakan ikut yang mana, kita dengarkan para da'inya, para mubaliknya sampaikan. Kemudian ini kayaknya nih saya cocok dengan ini karena kuat hujahnya, kuat argumentasinya, kuat dalilnya, ikut yang ini. Seperti itu. Sambil menjaga ukhuwah dengan jamaah-jamaah dakwah yang lain. Merasa benar harus, menyalahkan jamaah lain nggak apa-apa karena ada argumentasi. Yang nggak boleh merasa paling benar dan yang lain merasa dianggap itu paling salah, itu yang nggak boleh. Karena para ulama juga begitu. Kata para ulama, kalau mereka lihat ada beda pendapat, ucapan mereka apa? Ra'yuna shawab walakin yahtamilul khoto, wa ra'yukum khoto walakin yahtamilus shawab. Jadi kata ulama mazhab dulu, mereka mengatakan begitu ada beda pendapat, ra'yuna, pendapat kami ini benar, tetapi mengandung kemungkinan salah.
pendapat Anda itu salah, tapi mengandung kemungkinan benar. Sikapnya kayak begitu. Imam Asy-Syafi'i malah mengatakan, ya, kata beliau dalam satu makalah yang sangat terkenal, dia katakan, idza soal hadis fahuwa madhabi. Kata beliau, kalau ada hadis yang sahih itulah mazhabku. Jadi beliau ini ahli hadis. Imam Syafi'i itu bukan cuma ahli fikih para bapak, ahli hadis. Beliau gurunya Imam Bukhari. Jadi kalau dia meragukan tingkat keilmuan hadis Imam Syafi'i, ya kebangetan. Lalu beliau gurunya Imam Bukhari, begitu. Dia katakan, idza sohal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih itulah pendapatku. Para ulama ini orang-orang yang ikhlas, legowo. Ada beda pendapat, mereka legowo. Ternyata pendapatnya keliru, salah, mereka legowo. Meninggalkan pendapatnya lalu ikut pendapat ulama yang dianggap lebih sikoh, lebih dipercaya, lebih alim, dan pendapatnya terbukti secara dalil kuat. Nah begitu ya. Nah, jadi kita yang awam jangan kemudian saling salah menyalahkan. Oke, gitu jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Bagaimana pendapat Ustadz ketika ada yang menyebut aktivitas dakwah yang bermula dari tanah Arab dikatakan sebagai penjajah? Iya. Masya Allah, kalau gitu subhanallah, kalau gitu dia menuduh Umar tuh penjajah, menuduh Abu Bakar penjajah, menuduh Utsman bin Affan penjajah, ini kebangetan. Kita harus ingat pesan Nabi, kata Nabi, wala tasabu ashabi, jangan suka mencaci maki sahabatku. Jadi kalau mengatakan dakwah Islam di Arab itu penjajah, sama dengan menuduh sahabat ini penjajah, enggak benar itu, harus istighfar kalau ada orang yang menuduh seperti itu. Karena sahabat ini orang-orang yang adil. Kata Nabi, ashabi udul, sahabatku orang-orang yang adil. Dalam Al-Quran surat At-Taubah Allah puji para sahabat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin ansor. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan ansor, muhajirin, dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka, mereka juga ridho sama Allah. Kalau Allah ridho berarti apa artinya? Mereka ini mendapat makom yang luar biasa, kedudukan yang istimewa, karena sampai Allah ridho sama mereka begitu. Nah kalau sampai mengatakan dakwah Islam di Arab itu caranya penjajahan, ini fitnah atau dari orang yang jahil, gak ngerti sirah, gak ngerti tarikh. Ada juga bilang, mau kalau dakwah kita apa dengan cara damai, gak kayak di Arab perang mulu. Ya iya, jelas beda. Kenapa? Karena begitu dakwah Islam sampai ke sini, orang kita tidak memberikan perlawanan, langsung menerima dengan baik. Tapi begitu Nabi dakwah, para sahabat dakwah sampai ke Persia, orang Persia menentang. Bukan cuma dengan lisan, dengan senjata menentangnya. Di situ makanya kemudian ada aktivitas jihad fisabilillah untuk menghilangkan penentangan itu supaya dakwah masuk ke negeri Persia, ke negeri Romawi. Begitu sudah masuk Islam ke sana, warganya tidak dipaksa masuk Islam. Silahkan milih, mau tetap dengan agama asli, monggo. Mau masuk Islam lebih bagus, tapi yang gak masuk Islam pun tetap dijaga, dilindungi. Ini bukan penjajahan. Dalam bahasa fikih namanya futuhat. Dari kata fataha, membuka, bukan menjajah. Kalau menjajah itu bahasa Arabnya apa? Istiqmariyah, penjajahan. Kalau ini futuhat, membuka. Membuka apa? Membuka penghalang-penghalang dakwah agar dakwah bisa masuk, rakyatnya kenal Islam, yang mau masuk Islam silahkan, yang enggak dipaksa masuk Islam, tapi semua diayomi dengan ajaran Islam. Bukan penjajahan ini, ya. Ini kebangetan, yang ngomong begini kalau enggak orang yang jahat atau jahil, 2J aja gitu. Kalau enggak jahat jahil itu aja begitu ya. Nah ini orang-orang yang nauzubillah jangan sampai menuduh sahabat penjajah. Enggak. Karena memang kondisinya di sana beda. Yang menentang dakwah bukan dengan mulut, dengan pedang, dengan lisan, dengan senjata, maaf begitu. Makanya di sana sering terjadi jihad karena penentangan dengan senjata. Kalau orang Indonesia ini tabiatnya memang lemah lembut, tapi ngeyel gitu. Kalau orang Arab tuh keras, tapi begitunya percaya, yakin, terima banget begitu. Kalau orang kita kan lemah lembut tapi ngeyel. Kalau kata orang Sunda ngeleyet begitu. Ya. Makanya alhamdulillah Islam itu justru berawal di Timur Tengah Pak. Kita bersyukur, kenapa? Orang Arab itu tabiatnya apa? Terbuka. Terbuka tanpa tedeng aling-aling, nggak kenal yang namanya sungkan-sungkan, sampaikan. Kalau orang kita kan banyak nggak enaknya.
Itu tolong ditegur bapak itu, nggak enak dia bos saya. Nggak negur-negur akhirnya begitu. Banyak nggak enaknya. Makanya filosofinya kayak belangkon. Depannya lempeng, belakangnya gini. Gitu ya. Itu ya, jadi memang beda secara fakta dakwah di sini beda. Di sini memang datang Islam langsung menerima dengan mudah. Di sono ditentang dulu itu dengan senjata. Maka terjadilah kemudian perang. Tapi jangan disangka kemudian orang kita juga nggak suka perang. Kita pun kalau sudah harga diri diserang ya perang juga. Di Ponorogo kan perang beliau itu. Imam Bonjol perang, Hasanuddin perang, Patimura itu perang juga. Jadi tergantung situasinya. Kalau mengharuskan perang ya perang. Masa kalau mengharuskan perang malah berdamai kan nggak mungkin itu. Nah ini ya, jadi ini memang salah satu cara untuk mendiskreditkan ajaran Islam ya. Jadi dengan memecah belah Islam dengan lokal-lokal dan juga nanti ujungnya apa? Mengebiri ajaran Islam, mengamputasi ajaran Islam. Nggak cocok nih perempuan di kita nggak cocok pakai jilbab, jangan jilbab. Ujungnya di sana akan dikebiri Islam itu. Ini yang kita harus hati-hati. Ya mungkin 2 pertanyaan lagi Tad. Assalamualaikum, apakah jika meninggalkan amal dakwah kita berdosa? Maksudnya apakah termasuk dosa besar? Ya, apakah kalau kita nggak tahu berdosa? Nah, kita buka Quran surat Al-Asr lah yang pendek. Ini Quran surat Al-Asr, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau katakan seandainya, ini kata beliau ya, bukan kata saya. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah menurunkan Al-Quran hanya wal asr, al-asr sudah cukup. Karena di situ terkandung 1 tauhid. Ya, kedua amal soleh, ketiga yaitu tausiah dan dakwah sana itu. Innal insana lafi husrin. Manusia itu rugi, ila. Siapa yang enggak akan rugi kecuali allazina amanu, tauhid ini. Mengajak orang beriman. Yang kedua wa amilu sholihat, amal soleh. Apa itu amal soleh? Taat pada Allah, taat pada Nabi, amal soleh ini. Dan yang ketiga wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dakwah ini. Saling tausiah, memberikan nasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Artinya kalau kita nggak mengerjakan ini termasuk di mana? Husrin, rugi dunia akhirat. Artinya apa? Dosa di situ. Dan dakwah itu bukan hanya di atas mimbar, di sini. Kita ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara yang belum paham Islam, kita sampaikan. Nah, yuk kita yuk sama-sama tinggalkan riba yuk. Itu dakwah itu. Yuk sama-sama suruh anak istri kita yang perempuan pakai kerudung. Ini dakwah ini. Jadi dakwah itu jangan dibayangkan duduk di atas mimbar, di atas podium, di depan kayak begini, menyampaikan ratusan ribuan dalil, enggak mesti. Kita sudah tahu hukum-hukum Islam, tahu masalah akidah, tauhid, sampaikan. Ajak mereka untuk sama-sama terikat dan taat pada agama Allah, begitu. Jadi kalau sekarang ini juga ada orang-orang yang mencoba untuk menghilangkan amalan dakwah di masyarakat umum. Wah baru hafal 1 ayat udah dakwah. Ini bukan masalah gaya-gayaan, ini masalah kewajiban. Lawang kita sholat aja, baru hafal Al-Fatihah, wajib sholat, begitu. Nah dakwah pun sama, kita tahu misalnya bahwa namanya zina itu haram, ya sampaikan pada orang yang belum tahu. Kita tahu bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, ya kita sampaikan. Ini dakwah seperti itu. Kalau ditinggalkan dalam Quran surat Al-Asr, masuknya ke dalam orang-orang yang husrin, yang rugi, artinya berdosa, seperti itu. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa bedanya membongkar pemikiran dengan mencela sesembahan orang kafir? Ya. Karena dalam membongkar pemikiran, Rasulullah menyentak kebiasaan orang Quraisy dalam menyembah berhala. Sementara kita jadi ada larangan mencela Tuhan-Tuhan orang kafir. Ya. Ada beda antara syira'ul fikr, membenturkan pemikiran dan membongkar kebatilan akidah mereka dengan mencaci maki Tuhan mereka. Itu enggak boleh. Yang kedua enggak boleh. Dalam Quran surat Al-An'am Allah firmankan la tasabunal ladzina yad'una min dunillah fayasbullaha udwan bighairi ilmin. Allah firmankan janganlah kamu mencaci maki sesembahan selain Allah. Karena apa nanti ujungnya? Mereka orang-orang kafir akan balas mencaci maki Allah. Nah, makanya enggak boleh kita ini dakwah tapi caranya mencaci maki agama mereka. Nah itu jangan, apalagi di depan mereka, jangan gitu ya, seperti itu. Karena apa? Nanti mereka balas mencaci maki Allah. Makanya nggak boleh di sini.
Tapi kalau kita membongkar, menjelaskan kebatilan akidah mereka harus. Dari misalnya ayat Al-Quran, menjelaskan yang kamu sembah itu nggak bisa menciptakan seekor lalat pun. Kalau kamu nyembah patung, bisa bikin lalat nggak? Nah gitu, ini membongkar. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, ya dia hancurin tuh semua patung-patung, taruh kampaknya di yang paling gede, ditangkaplah dia sama densusnya Firaun begitu. Diinterogasi, Ibrahim, katanya kamu ya yang ngancurin berhala kami. Kata Ibrahim, oh tanya aja yang paling gede begitu. Nah ini membongkar. Kan begitu dibilang begitu, apa kata Firaun, kata kemudian, nah maaf ya, Namrus dan kemudian para pengikutnya. Diam mereka dan bilang pada Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya patung-patung itu tidak bisa berkata-kata. Udah telak ini, sekak-seter. Nah ini cara membongkar kebatilan akidah mereka. Nabi SAW juga gitu, ketemu dengan orang Nasara, orang Yahudi, sampaikan. Kemudian ayat Quran yang membongkar kebatilan mereka. Jadi bukan mencaci maki, tapi membongkar kebatilan mereka. Apakah pantas ya, ada sahabat perempuan ya, sahabiyah, dilamar sama laki-laki musyrik. Begitu dilamar, kata sahabiyah perempuan ini, kamu ini laki-laki yang gak pantas ditolak, karena baik orangnya, tapi sayang musyrik. Terus bilanglah ini perempuan kepada orang musyrik tadi, tahu nggak? Kamu tuh nyembah patung berhala yang terbuat dari kayu. Kayu itu dari pohon. Pohon itu kamu belah jadi dua. Yang separuh jadi berhala, separuh kayu bakar. Disembah pantas nggak begitu? Nah, itu kan kembarannya kayu bakar, begitu. Ini cara untuk membongkar kebatilan akidah mereka. Akhirnya laki-laki ini tersentak dan minta ketemu Nabi, ucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, nikahlah dengan perempuan tadi itu. Ini dakwah ini, bukan mencaci maki, tapi membongkar kebatilan mereka itu. Itu ya, jadi memang beda antara as-satam, mencaci maki dengan dakwah itu. Itu jawabannya. Ya, terima kasih Ustaz untuk ilmunya, dan itu juga menandakan pada kajian malam ini akan segera berakhir. Namun diinformasikan kembali bahwa Majelis Cinta Quran juga diselenggarakan di 6 lokasi, yaitu Jabodetabek, dan untuk Depok kita rutin berada di Masjid Raya Cinere. Kemudian jika para jamaah ada yang ingin ikut berkontribusi untuk dalam dakwah program Indonesia Bisa Baca Quran, ada teman-teman yang siap sedia di belakang. Dan mungkin ada closing statement. Para ibu, bapak, jamaah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kaji agama ini, tapi jangan dijadikan sekedar kajian. Satu, wajib kita amalkan. Yang kedua, wajib kita dakwahkan semampu kita. Karena Allah nggak menuntut di luar kemampuan kita. Dakwah ini wajib. Dakwah bukan hanya kewajiban ustadz, bukan kewajiban ulama, bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban lulusan Timur Tengah atau pondok pesantren, baca Quran surat Al-Asr. Setiap manusia yang tidak ingin rugi wajib berdakwah. Kalau dia ingin selamat dari kerugian, dakwah. Sampaikan dakwah semampu kita. Mastatotum. Supaya dakwah kita mantap, maka harus dakwah yang serius. Bukan dakwah yang sambilan, tapi dakwah yang serius. Sambil kerja dakwah, sambil dagang dakwah, sambil kita juga kumpul dengan keluarga, dakwah juga. Jadi hidup ini diisi dengan aktivitas amal soleh, amal ibadah, dan dakwah di jalan Allah. Itulah yang telah melahirkan Islam menguasai 2/3 dunia karena amalan dakwah itu.